Gelengkan kepala dan katakan tidak. Karena Rosa nggak dapat Hambalang kan uang itu di-compare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Alek Nurdin. Berapa tuh, Bang? Sekitar 1 miliar. Terus ada juga uang itu yang diserahkan di Kempensky $450.000 ke Mas Ibas. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank Senturi. Pertanyaannya, kenapa Nazarudin? Berikut video ini penjelasannya. Intinya begini, Nazarudin pegang kartu as salah satu anggota keluarga Yudhoyono. Siapa dia? Dia adalah Ibas. Sekjen Partai Demokrat disebutnya menerima uang sebesar $200.000 Amerika Serikat atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Yang mana pernyataannya itu dibenarkan oleh saksi lainnya bernama Yulianis, mantan anak buah Nazarudin. Hanya saja menurut Yulianis, KPK kala itu tidak berani menindak Ibas lantaran dilarang dan ditolak oleh dua komisionernya, yakni Bambang Wijoyanto. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Ini bukti kalau Nazarudin yang sebenarnya ancaman nyata bagi AHY dan SBY, bukan seorang Muldoko. Ditulis Ferry Padli di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Terpecahnya Partai Demokrat menjadi dua kubu. Semakin hari semakin kelihatan para kadernya berpihak ke siapa saja. Ada yang berpihak kepada kubu AHY dan tidak sedikit pula yang berpihak pada kubu KLB, Sibolangit, Deli Serdang. Dan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat ini tidak hanya melihatkan kader aktif saja dan kader baru, tapi juga melibatkan kader senior yang sudah lama nggak aktif lagi. Kita ambil contoh saja, Andi Malarangeng. Pasca mengundurkan diri dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora pada tahun 2012 yang lalu, ia sudah tidak bersama partai berlambang bintang Mercy itu lagi. Lah, wong gimana mau aktif kalau ditahan KPK atau lagi di penjara? Nah, pasca keluar dari penjara itu pada tahun 2017 yang lalu, ia sempat menganggur sebentar. Kemudian ditelepon SBY untuk membantu Partai Demokrat lagi sampai dengan sekarang ini. Nah, kini mantan koruptor Hambalang itu vokal banget membela Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari serangan kubu lawan sesama kader Partai Demokrat itu. Kemudian dari kubu lawan ada Muhammad Nazarudin, ada Marzuki Ali, dan lain-lain sebagainya. Kader yang awalnya tidak aktif kini jadi aktif banget di partai yang berdiri pada tahun 2001 itu. Namun di video kali ini,
kita hanya ingin secara spesifik membahas mengenai Muhammad Nazarudin saja, salah satu aktor KLB Deli Serdang Sibolangit. Usianya masih terbilang cukup muda, yakni 42 tahun. Awalnya ia seorang pengusaha yang menjadi politisi. Pernah juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI atau anggota dewan periode di tahun 2009 hingga tahun 2014. Namun karena tersandung masalah hukum, ia hanya menjadi anggota dewan tersebut selama 2 tahun saja. Nazarudin ini dulunya bisa dibilang salah seorang kepercayaan Anas Urbaningrum. Ia ditunjuk menjadi bendahara umum Partai Demokrat kala itu oleh Anies menjadi ketua umum pada tahun 2010. Namun lagi-lagi ia tidak menuntaskan masa jabatannya itu lantaran keburu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2011 yang lalu. Nazarudin disebut ikut terlibat dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Dan karena ulahnya tersebut, ia pun kala itu divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Dan pada Agustus tahun 2020 yang lalu, ia dinyatakan bebas murni. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya bagi kubu AHY adalah Nazarudin ini, bukan seorang Muldoko, bukan pula Mak Sopakua atau Joni Allen Marbun dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa Nazarudin? Berikut video ini penjelasannya. Intinya begini, Nazarudin pegang kartu as salah satu anggota keluarga Yudhoyono. Siapa dia? Dia adalah Ibas. Sebagaimana dulu ia pernah ungkap ke publik bahwa ada keterlibatan Ibas di kasus korupsi Wisma Atlet. Putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono tersebut yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat disebutnya menerima uang sebesar $200.000 Amerika Serikat atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Yang mana pernyataannya itu dibenarkan oleh saksi lainnya bernama Yulianis, mantan anak buah Nazarudin. Hanya saja menurut Yulianis, KPK kala itu tidak berani menindak Ibas lantaran dilarang dan ditolak oleh 2 komisionernya, yakni Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Yang mana informasi itu ia dapatkan sendiri dari penyidik KPK. Saya tanya ke KPK, kenapa KPK tidak panggil saudara Edi Baskoro atau Ibas? Si penyidik bilang ke saya, ditolak Bu, karena menurut komisioner adalah teman. Ujar Yulianis menceritakan apa yang disampaikan oleh penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Jadi berdasarkan pernyataan Yulianis itu, kasus Edi Baskoro atau Ibas saat ini lagi mandek dan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibuka dan dilanjutkan lagi. Apalagi ada beberapa peluang yang bisa dimainkan. Yang pertama, bapaknya SBY sudah tidak berkuasa lagi, sehingga kecil kemungkinan ia akan mengintervensi penegakan hukum. Yang kedua, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah bukan komisioner KPK lagi. Itu artinya mereka juga tidak punya power lagi untuk melindungi wakil ketua umum Partai Demokrat itu. Memang sih ada Bambang Wijoyanto sekarang menjadi pengacara kubu AHY, tetapi tetap saja nggak akan ngefek karena ia sudah bukan orang dalam Komisi Pemberantasan Korupsi atau orang dalam KPK lagi. Itu pun kalau mau serius. Kalau tidak serius, mau ya cukup diberi shock terapi saja, yakni Nazarudin koar-koar saja di media bahwa Edi Baskoro atau Ibas telah menerima suap tapi tidak tersentuh oleh KPK. Kalau seandainya menantu Hatta Rajasa itu pun memang kebal hukum, tetap saja pernyataan Nazarudin tersebut akan mengusik kubu AHY. Sehingga kekuatan mereka pun secara otomatis akan berkurang. Lagian juga itu bagian dari mengingatkan kembali ke masa lalu, yakni masa kelam,
masa kegelapan di mana Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu mengendalikan dan mengontrol kader-kader partainya untuk katakan tidak pada korupsi. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Tidak. abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Sehingga ketika orang ingat itu, katakan tidak pada korupsi, peluang Partai Demokrat untuk mendapatkan suara lebih tinggi lagi di pemilu di tahun 2024 mendatang akan semakin tertutup. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Kapan Nazarudin ini akan kembali bernyanyi? Dan kalau dia bernyanyi, pasti suaranya akan lebih merdu daripada suara Susilo Bambang Yudhoyono yang memang hobi bersenandung itu. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.